Hai semuanya, kali ini aku akan membahas tentang yang namanya Barnum Effect. Kalian punya nggak sih teman atau mungkin saudara yang sering banget ngepost hal-hal yang berbau ramalan, zodiak, tarot, dan lain sebagainya? Dimana hal-hal itu dikaitkan sama kepribadian atau karakter spesifik dari seseorang. Nggak cuma di sosmed, kadang-kadang di kehidupan nyata pun kita sering banget nih ketemu sama orang-orang yang modelannya seperti ini. Kalau aku pribadi sih sebenarnya yang paling sering aku lihat itu adalah tentang zodiak ya. Mereka ini beranggapan bahwa misalnya kalau zodiak itu memang benar-benar merepresentasikan karakter seseorang secara spesifik. Saking percayanya nih, mereka sampai menerapkan nilai-nilai zodiak itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misal nih, dalam milih pasangan, mereka harus milih berdasarkan zodiak A, zodiak B, atau zodiak C, atau mungkin menentukan keputusan kehidupan. Mereka harus baca dulu tentang ramalan zodiak mereka 2 hari lagi, 3 hari lagi untuk membuat suatu keputusan. Terus yang lebih parahnya lagi, zodiak ini kadang-kadang dipakai untuk menilai kepribadian seseorang gitu, tanpa mereka melakukan babi bu atau was-was dulu sama orang-orang itu. Misalnya nih, yang zodiak Taurus itu dianggap sebagai orang yang keras kepala, terus orang yang zodiak Cancer dianggap sebagai orang yang perasa, terus zodiak yang Capricorn dianggap orang yang perfeksionis, terus Scorpio dianggap orang yang nyebelin, apalagi Gemini gitu kan. Padahal secara ilmiah atau mungkin secara validitas memang belum ada penelitian yang menyatakan bahwa zodiak ini adalah sesuatu yang valid gitu. Makanya hal-hal yang kita sebutin tadi kayak misalnya zodiak, terus ramalan, terus tarot dan hal-hal sejenis itu dikategorikan sebagai pseudoscience atau yang artinya sesuatu hal yang dinyatakan ilmiah tapi belum terbukti kebenarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih orang-orang itu banyak banget yang percaya bahkan menerapkan zodiak ini dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak begitu bermasalah ya sama orang yang memang percaya zodiak, ramalan, dan hal-hal sejenis. Tapi ketika orang ini terlalu percaya dan cenderung menggunakan zodiak ini sebagai satu-satunya patokan untuk menilai orang atau dirinya sendiri, disitulah saya berkata, Bang! 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 hal-hal yang kita bahas tadi itu disebut sebagai yang namanya Barnum Effect. Barnum Effect merupakan sebuah kondisi psikologis di mana seseorang itu percaya dan menganggap bahwa deskripsi yang dibuat terhadap mereka itu bersifat spesifik dan akurat. Padahal itu deskripsi yang sebenarnya bersifat general bahkan cenderung dialami oleh semua orang. Sesuai namanya, Barnum Effect ini sendiri pertama kali dipopulerkan pada abad ke-19 oleh Phineas Taylor Barnum. Barnum ini merupakan seseorang yang terkenal dengan kemampuan sulap dan sirkusnya di zaman itu. Kalau kalian pernah nonton film The Greatest Showman, di sana digambarkan betul bagaimana sih kehebatan seorang Barnum itu dalam menyelenggarakan sirkus dan juga adegan-adegan sulap. Barnum Effect ini sendiri lahir ketika seorang Barnum ini membuat sebuah pertunjukan yang membaca karakter dan kepribadian dari penonton-penontonnya. Barnum ini sangat menyadari bahwa sebenarnya manusia itu memiliki karakter-karakter sifatnya general. Dan kemudian juga dia memanfaatkan aspek-aspek personal nih pada penontonnya, seperti misalnya tanggal lahirnya, terus zodiaknya, golongan darahnya, dan lain sebagainya. Dan dia kombinasikan itu untuk seolah-olah menganalisis karakter dari penonton yang hadir pada saat acara sirkusnya. Di acara itu orang-orang tuh ngerasa kagum nih sama kemampuannya Barnum, karena apa yang orang-orang rasain itu adalah apa yang dianalisis oleh Barnum itu terasa sangat akurat dan spesifik bagi mereka. Padahal sebenarnya Barnum tuh nggak melakukan analisis apapun, dia cuman membacakan kalimat-kalimat yang sifatnya general. Secara ilmiah di tahun 1949, Barnum Effect ini sempat diteliti oleh seseorang yang bernama Profesor Bertram Forer. Jadi dia meneliti ke 39 siswanya dengan membagikan formulir tes kepribadian yang berisi tulisan dan juga gambar-gambar. Nah, jadi formulir itu nantinya akan digunakan Prof. Bertram Forer untuk menilai karakter dan kepribadian dari masing-masing mahasiswanya tersebut. Nah, setelah ngisi formulirnya, seluruh mahasiswa ini kemudian dikasih satu-satu nih amplop sama Profesor Bertram Forer, yang isinya adalah analisis dan evaluasi dari hasil kepribadian yang dilihat dari formulir yang mereka isi.
Akhirnya setelah amplop itu dibagikan kepada seluruh mahasiswanya, Bertram Forer nih nyuruh mahasiswanya untuk membaca amplop itu. Dan kemudian memberikan penilaian dari skala 1 sampai 5, seberapa akurat sih penilaian kepribadian yang dilakukan oleh Bertram Forer kepada mereka. I love me. Why are you laughing? Is it accurate? Yes. I don't know if I was a believer or a non-believer. I was kind of like in the middle. But this is most of it is me. How many feel that this came pretty close to capturing you? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Bertram Forer tadi, akhirnya didapatkan hasil nih, bahwa ternyata sebagian besar mahasiswa itu percaya dan bahkan menganggap apa penilaian yang diberikan oleh Prof. Bertram Forer itu mendekati nilai akurat. Dari skala 1 sampai 5, penilaian yang dilakukan oleh Prof. Bertram Forer mendapat rata-rata nilai 4,26. Padahal tanpa disadari, sebenarnya Profesor Bertram Forer itu memberikan amplop kepada seluruh mahasiswanya dengan isi dan deskripsi yang sama pada setiap mahasiswanya. Okay, I hate to tell you this, but you all got the same horoscope. Nah, jadi ini adalah 13 kata-kata yang terdapat dalam amplop yang dideskripsikan oleh Prof. Bertram Forer kepada seluruh mahasiswanya. Jadi kita akan bedah nih sekarang, gimana sih dari ke-13 kata-kata ini bisa menyebabkan mahasiswa itu merasa ini sangat spesifik terhadap diri mereka. Tapi mungkin dari keseluruhan kata-kata ini, kita akan bahas semua ya. Mungkin kita akan ambil 1, 2, atau 3 kata saja. Kata pertama, contohnya, keamanan adalah salah satu tujuan utama dari kehidupan Anda. Kalau kita bedah secara nalar dan logika, sebenarnya sih kata-kata ini kan sifatnya umum banget gitu. Pasti semua orang itu dalam hidupnya salah satu tujuannya adalah mencapai kenyamanan. Makanya orang itu sekolah, terus kerja, terus mencari uang, dan lain sebagainya. Tujuannya kan adalah untuk mencari kenyamanan itu sendiri. Dan pada dasarnya ya semua orang melakukan itu, dan itu pasti. Nah, dari contoh kata pertama nih, kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya Forer itu menggunakan kata-kata yang sifatnya general banget. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada mahasiswanya itu dinilai dan dirasa sangat spesifik gitu. Karena ya sifatnya umum aja. Sekarang kita ambil contoh kata kedua. Terkadang kamu adalah seseorang yang ekstrovert, periang, sosial, dan pandai bergaul. Tapi terkadang di situasi tertentu, kamu akan menjadi seseorang yang introvert, sedikit bicara, dan cenderung waspada terhadap orang lain. Nah, jadi di sini selain Forer menggunakan kata yang sifatnya umum tadi, Forer juga menggunakan kata-kata yang sifatnya saling bertentangan. Kok bisa sih kata-kata yang bertentangan dan kontradiktif itu bisa menjadi terasa spesifik bagi kita? Ya karena pada dasarnya orang yang ekstrovert pun pada kondisi-kondisi tertentu dia akan mengalami juga fase-fase di mana dia akan merasa introvert gitu. Misalnya dia lagi kena masalah, kemudian lagi dia mengalami situasi-situasi sedih, situasi-situasi yang memang membuat dia harus mengurung diri di kamar. Itu kan memang benar, terkadang orang-orang yang ekstrovert menjadi introvert ketika dia mengalami situasi dan hal-hal tertentu. Dan yang menjadi poin penting dari dua kata yang berkontradiksi ini adalah bagaimana penggunaan kata-kata seperti misalnya kadang-kadang, terus di situasi-situasi tertentu, pada saat-saat tertentu, yang dimana itu sebenarnya sifatnya kan ambigu banget tuh. Nah, jadi penggunaan kata-kata yang general, kemudian ditambahi dengan kata kontradiktif yang diimbuhi dengan at some point, kemudian kadang-kadang, pada waktu-waktu tertentu. Jadi kombinasi dari kata-kata itulah yang menyebabkan kenapa orang yang baca zodiak itu merasa dirinya sangat spesifik terwakili oleh kata-kata dari zodiak itu. Sekarang setelah kita tahu nih penyebabnya kenapa sih orang-orang tuh percaya banget sama zodiak, terus cara menyikapinya gimana sih? Tentu saja sebagai seorang yang objektif, kita sih harus ngelihat sisi positif dan juga sisi negatifnya. Walaupun mungkin zodiak terdengarnya nggak masuk akal, kemudian banyak yang bilang tahayul juga dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa pungkiri di lain sisi banyak banget nih orang-orang yang terbantu dengan dia membaca zodiak. Misalnya nih setelah baca zodiak dia menjadi orang yang lebih termotivasi, kemudian jadi orang yang lebih berani dalam mengambil keputusan, dan atau mungkin bahkan zodiak ini cuma dipakai sebagai hiburan aja, itu kan nggak jadi masalah sebenarnya. Dan itu ya harus kita dukung aja gitu. Tapi buat orang-orang yang nggak mampu memaksimalkan organ yang terletak di kepala dengan volume sebesar 1350 cc dan terdiri dari ribuan sel atau neuron yang kita sering sebut sebagai otak, tentunya Bandung efek ini akan menimbulkan dampak yang negatif nih. Misal, seseorang menjadi cenderung sangat judgmental terhadap orang lain.
Kemudian orang ini menjadi malas bekerja dan mageran karena mereka percaya setelah membaca zodiak ternyata masa depan mereka dinilai suram gitu. Jadi mereka nggak mau berusaha karena terlalu percaya sama masa depan mereka yang suram. Belum lagi yang lebih parah, ada yang menggunakan zodiak sebagai tameng untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka yang cenderung wadau gitu. Jadi sekarang semuanya tergantung kalian nih, gimana kalian bisa memanfaatkan ramalan-ramalan zodiak itu untuk kepentingan yang lebih positif. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi sih, sebenarnya aku sih nggak terlalu percaya ya sama yang namanya zodiak. Karena kebetulan kan aku tuh zodiaknya Taurus gitu. Jadi kalau masalah-masalah yang sifatnya nggak ada buktinya, terus nggak valid, itu tuh aku nggak terlalu percaya gitu.